Halo, perkenalkan nama saya Samanto Prakolin dari kelas 10 MIA 1 nomor absen 21 Sekolah Viani. Hari ini saya akan menceritakan kembali seorang tokoh wanita pejuang kemerdekaan Indonesia yang mungkin sudah banyak dari kita yang tahu, yaitu wanita hebat Tut Nyak Dien. Pahlawan Tut Nyak Dien. Tut Nyak Dien adalah wanita kelahiran Lampadang, Kerajaan Aceh pada tahun 1848. Sayangnya tidak diketahui dengan pasti tanggal lahir dari Tut Nyak Dien. Tut Nyak Dien dilahirkan dari sebuah keluarga bangsawan yang sangat taat dalam beribadah. Keluarga Tut Nyak Dien bertempat tinggal di wilayah Enam Mukim. Ayah dari Tut Nyak Dien adalah seorang ule'e Balang dari wilayah tersebut. Dari masa kecilnya, Tut Nyak Dien sudah dikenal sebagai gadis yang cantik. Dirinya mendapat pendidikan pada bidang agama dan rumah tangga. Karena kecantikannya, Tut Nyak Dien pada saat itu sering banyak ada laki-laki datang untuk melamarnya. Pada tahun 1863, tepatnya ketika Tut Nyak Dien berumur 12 tahun, dirinya dinikahkan oleh kedua orang tuanya kepada seorang putra dari ule'e Balang Lamnga 13. Meletusnya Perang Aceh pada tanggal 26 Maret tahun 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh melalui kapal Citadel van Antwerpen yang mulai melepaskan meriam ke daratan. Kemudian pada tanggal 8 April tahun 1878, Belanda berhasil mendarat di daratan. Tetapi Kesultanan Aceh dapat mengalahkan Belanda dengan tewas tertembaknya Kohler. Pada tahun 1874 sampai pada tahun 1880, Belanda berhasil menduduki wilayah Enam Mukim yang membuat Tut Nyak Dien dan bayinya harus mengungsi ke tempat lain bersama dengan ibu-ibu lainnya. Tetapi suami dari Tut Nyak Dien tetap bertekad akan mendapatkan kembali wilayah itu. Sayangnya, ia tewas dalam pertempuran Letaru. Hal ini membuat Tut Nyak Dien sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Pertemuan dengan Teuku Umar. Setelah kematian suaminya, Tut Nyak Dien dilamar oleh Teuku Umar. Awalnya Tut Nyak Dien menolak, tetapi karena Teuku Umar memperbolehkan Tut Nyak Dien bertempur, maka Tut Nyak Dien dan Teuku Umar menikah. Perang terus berlanjut dan tercetuslah perang fi sabilillah. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Teuku Umar mendekati Belanda dan mempererat hubungan dengan orang Belanda. Strategi Teuku Umar berhasil. Teuku Umar diberi gelar Teuku Umar Johan dan diangkat menjadi komando untuk pasukan Belanda. Strategi Teuku Umar. Demi menjalankan aksinya, Teuku Umar rela dianggap sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Di saat kekuasaan Teuku Umar dan pengaruhnya cukup besar, Teuku Umar memanfaatkan momen dan berbohong kepada Belanda dengan membuat rencana palsu bahwa ia akan menyerang basis Aceh. Kemudian Teuku Umar dan Tut Nyak Dien pergi dengan pasukan Aceh dan perlengkapan berat, senjata dan amunisi Belanda, tetapi tidak pernah kembali ke markas. Strategi ini membuat orang Belanda sangat marah dan menjalankan aksi besar-besaran untuk menangkap Tut Nyak Dien dan Teuku Umar. Melanjutkan perjuangan melawan Belanda. Setelah pengkhianatan tersebut, Belanda mencabut gelar Teuku Umar dan membakar rumahnya. Orang Belanda membayar orang Aceh untuk memata-matai pasukan pemberontak, hingga mendapat informasi tentang rencana Teuku Umar.
Akhirnya Teuku Umar tewas tertembak peluru. Namun demikian, Tjotjakdin tetap melanjutkan perjuangannya melawan Belanda dengan pasukan kecilnya. Tjotjakdin bertempur sampai pada tahun 1901. Di sisi lain, Tjotjakdin semakin tua, matanya mulai rabun, dirinya menderita encok, dan pasukannya semakin berkurang. Tertangkap dan akhir hayat. Markas Tjotjakdin dilaporkan kepada Belanda oleh salah satu karyawannya. Belanda datang menyerang markas dan Tjotjakdin bertempur mati-matian, tetapi akhirnya Tjotjakdin tertangkap dan dibawa ke Banda Aceh. Tetapi tidak lama, Tjotjakdin dibuang ke Sumedang, Jawa Barat. Pada tanggal 6 November tahun 1908, Tjotjakdin meninggal dunia karena faktor usia. Nilai-nilai yang bisa kita teladani dari Tjotjakdin adalah semangat, daya juang, dan tekadnya. Tjotjakdin adalah seorang perempuan, dan dia ditinggalkan oleh suaminya sebanyak 2 kali. 2 suami dan dua-duanya meninggalkan dia. Tetapi dia tetap berjuang melawan Belanda hingga akhir hayatnya. Semangatnya dan tekadnya yang membuat dia sanggup melawan Belanda sampai pada akhir hayatnya. Kita sebagai seorang pelajar juga harus demikian, memiliki semangat, tekad, dan daya juang yang tidak habis-habisnya. Sekian video menceritakan kembali tentang tokoh pahlawan Indonesia Tjotjakdin. Saya meminta maaf jika terjadi kesalahan dalam pengucapan kata maupun dalam isi video ini. Terima kasih telah mendengarkan.